roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Oh, I love Robert Frost. Is that his anthology of poetry? Nope, an economics book. Economics? Oh, we're talking about opportunity costs, aren't we? Why? Have you got something better to do? Dua jalan bercabang di hutan dan aku mengambil jalan yang jarang dilalui dan itu membuat semua perbedaan. Oh, aku suka Robert Frost. Apakah itu antagonisme puisinya? Tidak. Ini adalah sebuah buku ekonomi. Ekonomi? Oh, kita berbicara tentang biaya peluang, bukan? Mengapa? Apakah kamu punya sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? Vic is a food server at an upscale restaurant. He gets a call from his friend, Ben, who has an extra ticket to the My Chemical Romance reunion tour. Though Ben paid $60 for the ticket, he's willing to sell it to Vic for $40. Since it's his second favorite band, Vic would happily pay twice that. So he gets someone to cover his shift and they split an Uber to the concert. Unfortunately, Vic ends up missing almost half the show waiting in the beer line, where he spends another $20. And the seats aren't even that great. As he cranes his neck to see the stage, Vic can't help but calculate how much this mediocre night cost him. Vic adalah seorang pelayan makanan di sebuah restoran kelas atas. Dia mendapat telepon dari temannya Ben yang memiliki tiket lebih untuk tur reuni My Chemical Romance. Meskipun Ben membayar $60 untuk tiket tersebut, dia bersedia menjualnya kepada Vic seharga $40. Karena ini adalah band favorit keduanya, dengan senang hati Vic akan membayar 2 kali lipat. Jadi dia meminta seseorang untuk menggantikan shiftnya dan mereka membagi Uber ke konser. Sayangnya, Vic kehilangan hampir setengah dari pertunjukan band tersebut karena menunggu di antrean bir, di mana dia menghabiskan $20 lagi, dan dia tidak mendapatkan kursi yang bagus. Saat dia menjulurkan lehernya untuk melihat ke panggung, Vic mau tidak mau menghitung berapa biaya malam yang biasa-biasa saja tersebut. Before you bother doing the math, you might notice there's something missing. The work shift Vic gave up to go to the concert. Since he typically makes about $150 in wages and tips on a Friday night, he would actually be $220 richer if he had skipped the concert and gone to work instead. Sebelum Anda repot-repot mengerjakan soal matematika, Anda mungkin menyadari ada sesuatu yang hilang. Kerja keras Vic menyerah untuk pergi ke konser, karena dia biasanya menghasilkan sekitar $150 dalam upah dan tips pada Jumat malam, sebenarnya akan menjadi $220 lebih banyak jika dia melewatkan konser dan pergi bekerja sebagai gantinya. This is an example of what economists call opportunity cost, which is typically defined as the benefit that is missed or given up by choosing one alternative over another. And it doesn't just apply to money. If you decide to eat at a Chinese restaurant instead of a Mexican one, you might enjoy the Kung Pao chicken, but it's at the cost of not enjoying a plate of enchiladas. Ini adalah contoh dari apa yang disebut ekonomi sebagai opportunity cost, yang biasanya didefinisikan sebagai manfaat yang terlewatkan atau dilepaskan dengan memilih satu alternatif di atas, dan itu tidak hanya berlaku untuk uang. Jika Anda memutuskan untuk makan di restoran Cina daripada restoran Meksiko, Anda mungkin akan menikmati Kung Pao Chick, tetapi dalam hal biaya tidak bisa menikmati sepiring enchilada. Life is full of such forks in the road. You and your wallet can't be in two places at one time, so we're constantly faced with decisions about where to put our time and money. The concept of opportunity cost encourages you to look far down both paths and compare all the ramifications of each option. This may seem like common sense to you, but you'd be surprised how often it's overlooked when making financial decisions. Hidup ini penuh dengan perjabangan seperti itu di jalan. Anda dan dompet Anda tidak bisa berada di dua tempat pada satu waktu, jadi terus-menerus dihadapkan pada keputusan tentang di mana harus meletakkan waktu dan uang tersebut. Konsep biaya peluang mendorong Anda untuk melihat jauh ke bawah kedua jalur dan membandingkan semua konsekuensi dari setiap opsi. Ini mungkin tampak seperti akal sehat, tetapi Anda akan terkejut betapa seringnya diabaikan dan ketika membuat keputusan dalam hal keuangan. For example, Angela is deciding whether or not to take out loans to go to college. She does some research and finds that the median yearly income gap between high school and college graduates is around $17,500. Even if her loan payments are $7,000 a year, well above average, she'd still be way ahead. She decides to take out the loans. Misalnya,
Angela memutuskan apakah akan mengambil pinjaman untuk uang kuliah atau tidak. Dia melakukan beberapa penelitian kesenjangan pendapatan antara lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi adalah sekitar $17,500. Bahkan jika pembayaran pinjamannya $7.000 per tahun, jauh di atas rata-rata, alhasil dia memutuskan untuk mengambil pinjaman. While cleaning out his parents' cellar, Ted finds an old bottle of wine, and his parents let him keep it for his trouble. It turns out to be a pretty expensive vintage, so that night Ted and his boyfriend enjoy a fancy bottle of Cabernet with their dinner for free. Saat membersihkan ruang bawah tanah orang tuanya, Ted menemukan sebotol anggur tua dan orang tuanya membiarkannya menyimpannya. Ternyata itu adalah barang antik yang cukup mahal, sehingga malam itu Ted dan pacarnya menikmati sebotol Cabernet yang mewah dengan makan malam gratis mereka. Pamela is looking for a place to rent and finds a great deal on a nice house with a big backyard. The catch? It's outside the public transportation system, so she'll have to lease a car to commute to work. But she calculates that even including car payments, gas, and insurance, she'll still pay less than if she lived downtown. Contoh ketiga adalah Pamela sedang mencari tempat untuk disewa dan menemukan rumah yang bagus dengan halaman belakang yang luas. Sistem transportasi umum di luar, jadi dia harus menyewa mobil untuk pergi bekerja. Tetapi dia menghitung bahwa meskipun termasuk pembayaran mobil, bensin, dan asuransi, dia masih akan membayar lebih sedikit daripada jika dia tinggal di pusat kota. Of these cases, the decision makers have failed to properly weigh the opportunity costs of their choices. If Angela goes to college, she may make more money down the road, but she will miss out on 4 years of salary and job experience that she would have gotten with a full-time job. That cab may seem free to Ted, but it's actually costing him $100 not to sell it. And Pamela has overlooked the amount of time she'll spend in the car, which she could otherwise use to relax, pursue hobbies, or make more money. To be clear, that doesn't mean their decisions were necessarily wrong, just that they didn't have a full picture of what they were giving up. Dalam setiap kasus ini, para pembuat keputusan telah gagal menimbang dengan tepat biaya peluang dari pilihan mereka. Jika Angela kuliah nantinya, dia mungkin menghasilkan lebih banyak uang, tetapi dia akan kehilangan 4 tahun pengalaman kerja dan gaji yang akan dia dapatkan dari pekerjaan penuh waktu tersebut. Nah, kasus selanjutnya ialah Ted. Minuman anggur merah itu mungkin tampak gratis bagi dia, namun sebenarnya dia harus membayar $100 untuk tidak menjualnya. Selanjutnya ialah Pamela, yang telah mengabaikan jumlah waktu yang akan dia habiskan di dalam mobil yang sebenarnya bisa digunakan untuk bersantai, menikmati hobi, atau menghasilkan lebih banyak uang lagi. Untuk lebih jelasnya, itu bukan berarti keputusan mereka salah, hanya saja mereka tidak memiliki gambaran lengkap tentang biaya peluang yang mereka korbankan. Opportunity costs are especially relevant to people in business or government, where shareholders and political opponents are more than happy to imagine how that money could have been better used. If an executive wants to spend $10 million on a marketing campaign, he has to show that not only will it return a profit, but that it will return more of a profit than any other use of that money, like renovating a factory or developing a new product. If a city council wants to build a rec center, it's not enough to say it will benefit the community. It has to create a larger benefit than if the money were used for any other purpose, like education or housing. Opportunity costs are also a key concept behind specialization, which means focusing on a smaller scope of production to increase efficiency. Selanjutnya, biaya peluang. Biaya peluang ini sangat relevan bagi orang-orang yang ada dalam bisnis atau pemerintahan, di mana pemegang saham dan lawan politik dengan senang hati membayangkan atau memikirkan bagaimana uang dapat digunakan dengan lebih baik. Seperti contoh, jika seorang eksekutif ingin menghabiskan uang sebanyak $10 juta untuk berkampanye pemasaran, dia harus menunjukkan bahwa uang tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan, namun juga akan memberikan manfaat yang lebih daripada uang itu dipergunakan untuk kegiatan lainnya seperti merenovasi pabrik atau mengembangkan produk baru. Dan juga, jika seorang dewan kota ingin membangun pusat rekreasi, maka tidak dapat ia janjikan hanya itu untuk menguntungkan masyarakat, namun juga harus menciptakan manfaat yang lebih besar jika uang itu digunakan untuk tujuan lainnya, seperti pendidikan atau membangun perumahan. Biaya peluang.
Biaya peluang juga merupakan konsep kunci di balik spesialisasi yang berarti berfokus pada lingkup produksi yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Elon owns 2 factories. Factory A can produce 50 electric cars in one day, and Factory B can produce 40. But if they switch production over to his new Cybertruck, both factories have the same daily output, 20. This means that every Cybertruck Factory A makes comes at an opportunity cost of 2.5 electric cars not made. Elon decides to have Factory B produce all his Cybertrucks because the opportunity cost is lower. Even if you're not an auto executive or a city council member, taking a moment to weigh opportunity costs before a decision will make you a more competent CFO of your own life. It's also a good reminder that money is fungible. Every dollar you spend in one place could theoretically be spent anywhere else. But it's important to remember that opportunity costs refer to all benefits, not just financial ones. The experience of college life, the comfort of a spacious house, and the emotional satisfaction of treating yourself are hard to put on a balance sheet, but the benefits are no less real. Contoh, misalnya, Elon memiliki 2 pabrik. Pabrik A memproduksi 50 mobil listrik per hari, sedangkan pabrik B memproduksi 40 mobil listrik per hari. Tetapi jika mereka mengalihkan atau mengubah produksi mobil listrik ke Cybertruck, maka kedua pabrik memiliki output harian yang sama, yaitu 20. Ini berarti bahwa setiap Cybertruck pabrik A menghasilkan harga biaya peluang 2,5 mobil listrik yang tidak dibuat. Dan juga Elon memutuskan agar pabrik B memproduksi semua Cybertruck miliknya karena biaya peluangnya lebih rendah. Bahkan jika kamu bukan seorang eksekutif otomotif atau anggota dewan, cobalah meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan biaya peluang sebelum membuat sebuah keputusan yang akan membuat kamu menjadi CFO yang lebih kompeten dalam hidup kamu sendiri. Dan ini juga merupakan pengingat yang baik bahwa setiap uang yang kamu korbankan itu sepadan. Setiap dolar yang kamu habiskan atau belanjakan di suatu tempat secara teoritis juga dapat kamu habiskan di tempat lain. Tetapi penting untuk diingat bahwa biaya peluang itu mengacu kepada semua manfaat, bukan hanya keuntungan finansial, seperti pengalaman kehidupan kampus yang menarik, kenyamanan rumah, dan kepuasan emosional. Intinya ialah kepuasan batin dalam merawat diri sendiri. Itu memang sulit untuk diperhitungkan, tetapi manfaatnya sangat nyata. Even Vic had no way of knowing that night would be a bust. If he had skipped the show and worked his shift instead, he might have ended up kicking himself over the opportunity cost of missing what he imagined to be the greatest concert of all time. You can see how thinking too much about opportunity costs can send you down a rabbit hole of infinite possibilities and regrets. You can go crazy trying to weigh every conceivable pro and con of every conceivable decision. It's good to remember that big life decisions are often more like forks in the road than a vast, infinite ocean. You're usually only deciding between a manageable number of options, and it's always best to face forward, not second guess. Tahu bahwa malam itu bisa menjadi malam yang buruk jika Vic melewatkan atau men-skip pertunjukan dan memilih bekerja sebagai gantinya. Mungkin Vic udah berakhir dengan menyesal kepada dirinya karena kehilangan biaya peluang tersebut, yaitu menonton konser terbesar sepanjang masa. Sekarang kamu dapat melihat bagaimana jika terlalu banyak memikirkan biaya peluang dapat membuat kamu jatuh ke lubang kelinci, yaitu kemungkinan penyesalan yang tak terbatas. Kamu juga bisa menjadi stres karena terus mencoba menimbang setiap pro dan kontra yang ada dari setiap keputusan. Jadi ada baiknya untuk diingat bahwa keputusan besar dalam hidup seringkali lebih terlihat di persimpangan jalan atau membingungkan daripada lautan luas yang tak terbatas. Kamu biasanya hanya memutuskan antara sejumlah opsi yang dapat dikelola, namun yang terbaik adalah yang selalu menghadap ke depan, bukan menerka-nerka di mana kamu berada.